Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mak Saufa. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa mau sharing-sharing tentang ekonomi rumah tangga. Pernah nggak sih bunda-bunda semua ngerasain kalau kita itu udah kerja keras, udah mengelola keuangan, udah berhemat, udah mencoba ngirit, udah mencoba nabung receh, nabung apa aja. Tapi kok hidupnya begini-begini aja. Pernah nggak sih bunda-bunda ngerasa seperti itu? Ngerasa stuck, ngerasa nggak berubah hidupnya, ngerasa begini-begini aja. Yuk kita bareng-bareng ngebahas tentang ini. Semoga vlog emak kali ini bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Emak Saufa, emak ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk yang baru bergabung, emak ucapkan selamat datang. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya ya. Terima kasih. Di video ini Mak Saufa lagi bikin perkedel kornet, yaitu campuran antara kornet dan juga telur dengan bawang goreng ya. Jadi nanti digoreng gitu aja, dibikin kayak perkedel. Ini tuh masakan yang mudah, simple tapi enak ya. Jadi kalau bunda-bunda lagi mager masak, bisa banget nyobain resep ini. Oke, kembali ke topik. Jadi Mak Saufa juga sering banget ngerasain seperti itu ya bunda-bunda ya. Ngeliat pencapaian orang-orang yang cepet banget, cepet berkembang, cepet naik, terus kelihatannya kok uangnya banyak, sering gonta-ganti ini itu, sering kesana kesini kayak gitu ya. Dan akhirnya membuat diri kita ini insecure, merasa kita itu tidak bergerak, merasa diri kita itu stuck, merasa diri kita itu kurang beruntung. Emak juga pernah ngerasain itu. Dan alhamdulillah akhirnya sampailah emak mendengar sebuah ceramah tentang hal ini yang diungkapkan oleh gurunya emak ya. Jadi seperti ini kira-kira, bahwa apabila kita sering melihat pencapaian orang, sering melihat media sosial, hal-hal yang berbau duniawi, berbau pamer, flexing, atau hal-hal yang berbau kekayaan seperti itu. Hal-hal itu memanglah bisa membuat kita seperti itu. Jadi bukanlah kita yang stuck atau kita yang kurang beruntung dan lain sebagainya, tapi tontonan kita yang salah. Jadi daripada kita jadi nonton kayak gitu bikin kita insecure, lebih baik kita nonton resep, nonton ilmu yang bisa menambah wawasan kita, menambah ilmu kita, yang bisa mungkin ilmu menambah penghasilan tambahan, resep-resep atau apapun itu. Pokoknya kita lebih baik itu apa yang kita tonton itu lebih baik yang bermanfaat untuk kita, yang membuat kita nyaman. Kadang kita hidup lagi enak-enaknya, lagi santai, lagi beberes rumah, terus ada postingan lagi begini, lagi begitu dengan kemewahan dan lain sebagainya. Nah, hal seperti itu tuh ya manusiawi sih bunda ya, kita ngeliatnya jadi ya ampun dia beruntung banget sih kok bisa sampai di titik itu gitu ya. Padahal kita nggak tahu prosesnya dia, kita nggak ngikutin dia terus kan, prosesnya dia seperti apa, apakah dia sebelumnya itu bekerja keras atau dia sebelumnya itu sampai nggak tidur banting tulang seperti itu, kita nggak pernah tahu. Yang kita lihat hanyalah baik-baiknya aja, bagus-bagusnya aja. Sama ya, sama. Kadang ya hidup kita yang seperti ini, hidup kita yang santai, tenang, kita nggak panikan, kita yang kelihatannya slow gitu ya. Orang-orang pun ngelihat kita seperti itu. Kok dia kok santai aja sih? Kok dia kok duitnya banyak aja sih? Nggak kayak aku pusing terus, nggak punya uang terus seperti itu. Itulah kenyataannya ya bunda-bunda ya, bahwa setiap manusia itu memiliki ujiannya masing-masing. Jadi kalau menurut emak, kita sebagai ibu rumah tangga kita harus pinter-pinter menyaring tontonan yang harusnya kita tonton, atau ilmu-ilmu yang kita serap, atau apa-apa yang kita harusnya dengar, lihat, dan rasakan. Itu tuh harus kita saring, kita kasih batasan-batasan. Contohnya aja kita lagi buka WA gitu ya, ada
mungkin ada yang posting ini gitu, langsung aja diganti gitu. Kalau hal itu kita tidak berkenan ya. Kita ikut senang, bersyukur, selanjutnya udah swipe aja gitu, cari yang lain. Carilah ilmu agama atau ilmu, cara bersyukur dan lain sebagainya ya. Jadi hal seperti itu tuh, bisa banget, malah bagus, malah, menambah ilmu pengetahuan kita. Nah, kalau seumpama, kita ngelihat orang ada, menunjukkan pencapaiannya, terus kita jadi termotivasi, itu bagus banget ya, itu bagus banget. Tapi sayangnya itu nggak semua orang ngelihatnya di sudut pandang itu, gitu loh Bunda. Jadi, ya itu tadi ya, karena, karakteristik setiap orang tuh beda-beda, jadi, ada baiknya kita memiliki boundaries atau batasan-batasan, supaya kita bisa menyerap ilmu, hidup kita tentunya bisa lebih bermanfaat, bisa lebih, apa ya, menggali ilmu lagi seperti itu, atau kita lakukan hal-hal yang nyaman untuk kita. Bahkan hal sekecil menanam pun Bunda ya, kalau kita fokuskan kita nanam ini, nanam cabe, nanam bawang merah, nanam bawang putih, kita siramin, kita kasih pupuk, sehari, 2 hari, setahun, itu akan jadi banyak, itu pun bisa menginspirasi orang lain. Tapi kalau kita ngelihat postingannya gitu ya, seumpama posting lagi panen, pastinya kita jadi enak banget sih ya, masak tinggal metik gitu, padahal dia harus nunggu setahun dan setiap hari harus nyiramin, harus kasih pupuk, seperti itu. Jadi kita nggak tahu, proses setiap orang. Nah, ada baiknya kita belajar prosesnya atau kita banyak-banyak, belajar hal-hal yang memang hobi kita dan kita, fokuskan hobi kita tersebut. Dan, kalau kita memandang sesuatu itu ada baiknya kalau, sesuatu itu harusnya memecut kita supaya kita jadi lebih baik gitu ya Bunda ya. Jadi cobalah kita memandang sesuatu itu supaya kita bisa jadi lebih baik dari diri kita sebelumnya. Perubahan sekecil apapun dari diri kita, contohnya dari sebelumnya yang ngecas HP, nggak dicabut, sekarang dicabut. Terus, air yang biasanya kalau nyuci piring airnya harus banyak, sekarang airnya dikecilin. Hal sekecil apapun itu, yang bisa merubah, apa ya, habit atau kebiasaan-kebiasaan kita menjadi lebih baik, itu akan lebih baik, lebih berarti gitu ya Bunda ya. Jadi sekarang tuh lebih baik, banyak menghabiskan waktu untuk berkarya, menambah ilmu, dan, sebaiknya hal-hal yang kita pelajari itu kita terapkan. Jadi sesekali aja kita scroll-scroll untuk sekedar, mencari ilmu atau sekedar hiburan. Nah selanjutnya, jangan sampai membuat kita malah, jadi menyesal, jadi nggak bahagia, jadi murung, dan lain sebagainya. Karena kita ini wanita ya bunda-bunda ya, kita itu wanita yang perasaannya itu halus dan berubah-ubah. Ada kalanya kita bahagia, ngelihat orang seperti apapun kita cuek. Ada kalanya kita sedih, ngelihat orang nggak kenapa-napa juga kita baper, kayak gitu kan. Jadi namanya wanita itu ya nggak bisa ditebak gitu kan, tahu kan ya. Jadi lebih baik lakukan hal yang bisa membuatmu nyaman, hal yang bisa membuatmu jadi lebih baik dari dirimu sebelumnya dan berkaryalah. Dan demikianlah vlog emak kali ini, semoga bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat.